Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bluebird rupanya ngamuk nih. Jadi setelah mereka jual mobil ribuan unit per tahun, nah sekarang mereka bikin kontes mobil ekstraksi. Dan menariknya, hanya dengan budget maksimal 15 juta, teman-teman sudah bisa mendapatkan tampilan seperti ini. Ya, sebelum kita explore mobilnya, kita ngobrol dikit sama Om Arya. Halo Om Arya. Halo, Om Idai. Manajer used car Bluebird Indonesia. Iya. Ini dalam rangka apa nih Om bikin acara ini Om? Jadi acara ini kita buat supaya jadi ajang kreativitas cabang-cabang Bluebird yang ada di Jabodetabek. Jabodetabek. Iya. Oh, Jabodetabek aja. Betul. Ini yang keberapa kalinya? Ini yang pertama. Pertama kali? Untuk All New Limo Gen 3 ini yang pertama. Oh, berarti dulu pernah ada dong ya? Dulu pernah ada, tapi konsepnya lebih ke konsumen. Oh, ke konsumen. Iya. Oh, kalau sekarang cabang-cabang nih? Sekarang cabang-cabang. Oh. Jadi tujuannya supaya orang-orang yang mau beli limo di 2013 sampai dengan 2015 itu bisa lihat kreasi-kreasi modifikasinya di sini. Oh, dengan gitu. budget kita batasi sampai dengan 15 juta aja. Maksimal 15? Maksimal 15. Udah kelihatan kayak begini? Sudah kelihatan kayak gini. Oh, oke. Jadi nggak perlu mikir-mikir, wah ini sampai puluhan juta, ratus juta. Dengan 15 juta? Ini teman-teman. 15 juta aja. Oh, betul. Pinter juga nih. Jadi untuk orang-orang yang baru mau modifikasi, nggak usah takut, ini 15 juta bisa banyak pilihan inspirasi. Inspirasinya kayak gini? Betul. Oh iya. Ini total hari ini ada berapa mobil? Ada 14 mobil. 14 mobil? Ya. Nah, setelah itu mengundang calon konsumen atau gimana? Ini kali ini kita khusus untuk ini aja, media? Untuk media aja. Setelah itu hari ini. konsumen? Setelah itu ada konsumen mau lihat boleh. Oh, boleh. Iya. Di Bluebird Mampang? Iya, di Bluebird Tanya. Mampang. Oke. Betul. Oh, kalau gitu saya boleh lihat unit ini Tam ya? Boleh, silakan. Terima kasih banyak Om. Terima kasih. Oke teman-teman, kita lihat satu persatu. Oke, kita mulai urut dulu ya dari yang paling ujung. Ini temanya WRC. Wah, kalau buat saya ngingetin sama Celicanya Toyota nih, zaman dulu. Tapi tema depannya pakai Yaris facelift TRD. Jadi Yaris Joker yang sudah facelift versi TRD-nya. Ini emang kelihatan keren sih, lampunya ini memanjang, terus grillnya juga lancip kayak ke depan, dan di bawahnya ini bumper ya seperti Yaris facelift ya TRD. Keren banget, dan ini bahannya kayaknya ini add-on ya, jadi bahannya bukan fiber. Pelek udah aftermarket, palang 5. Di sini ada body kit. Ke belakang juga body kit, dan di sini ada spoiler yang menyatu sama bagasi. Sekarang kita lihat nih dalamnya. Wah, ini joknya sudah dilapis kulit imitasi ya, tapi warnanya ini sepadan sama mobilnya nih. Tema mobilnya white on black. Nah, sekarang joknya ini hitam putih, jadi kelihatannya teduh ya, sesuai dengan tema warna mobilnya. Cuman kalau kita lihat di sini memang dia masih pakai putaran. Power window-nya nggak ada, jadi masih pakai manual. Begitu juga spionnya melom elektrik, dan di sini head unitnya masih single din seperti standar. Jadi kelihatan, kalau saya belum tahu nih dari cabang mana, tapi banyak spending 15 jutanya itu di bagian body. Tampilannya jadi lebih lebih keren. Tapi untuk interior sudah cukup lah ya, karena di sini juga masih rapi, kulitnya masih kelihatan bagus, dan interiornya masih rapi juga. Jadi nggak begitu kelihatan jomplang nih antara luar dan dalam. Lanjut yang kedua, ini temanya merah putih. Wih, ini sih temanya TRD banget karena di sini ada Racing Development TRD dari stikernya, dan ini kompetisi banget, ada nomornya, nomor 6. Wajahnya masih standarnya dia dari Limo 2013-14. Ini lampunya masih standar, tapi kita lihat udah dikasih DRL di bagian dalamnya. Bumpernya sudah pakai body kit, ini kayaknya fiber. Samping juga pelek aftermarket, dikasih warna sesuai dengan tema bodinya, hitam dan merah. Body kit juga ini mirip-mirip dengan yang lainnya. Terus sampai belakang, dan di sini ada spoilernya gede. Wah, ini unik nih spoilernya, karena ada tonjolan di tengah. Dikasih antena shark fin. Kita lihat dalamnya. Wah, ini temanya agak sedikit meleset nih, karena joknya warna merah ati. Itu setirnya aja yang sudah merah hitam. Dan ini sudah dilakukan upgrade nih, karena di sini udah electric power window. Itu di sini belum, masih manual spionnya, dan sudah pakai monitor. Dan satu lagi yang menarik, di sini ada ambience light-nya loh di kolong ini. Kesannya tuh ada ya kayak mobil mewah gitulah temanya ya. Oke,
Wah, ini lagi yang kelihatan ekstrim nih. Mungkin salah satu yang ekstrim di sini, dia sudah kelihatan pakai lampu odor. Nah, di sini dikasih warnanya dari jauh sih coklat, tapi ternyata dideketin ini grillnya warnanya ungu. Di sini udah kasih body kit di depannya, dikasih DRL juga. Tapi lampunya masih standar. Dan peleknya dikasih NK. Wah, keren juga nih. Keliling bodinya sudah body kit sampai belakang. Juga ada spoilernya model. Wah, ini lebih sport ini. Dan sudah antena shark fin. Kita cek dalamnya. Ini kalau nggak salah dengar-dengar, saya penasaran ini. Kalau nggak salah infonya dia dapat online. Setahu saya kalau bikin ini lampu outdoor di Linet itu sekitar 6 juta, tapi dia dapat online itu 3,5 juta dan pasang sendiri. Jadi ini bisa jadi acuan buat teman-teman yang mau pakai lampu outdoor, tapi ya itu harus pasang sendiri. Wih. Ya, kita masuk dalamnya. Ini kelihatan udah ada niat nih kayaknya yang bikin ya. Jadi door trimnya itu udah dilapis, udah dicat ala kayu gitu, wood panel. Dan door trimnya nggak hitam tapi kayak model Vios ini udah krem, kecoklatan. Begitu juga warnanya udah nggak hitam lagi, dan setirnya udah dilapis juga sewarna dengan door trimnya. Begitu juga jok, warnanya coklat dengan nuansa garis-garis hitam. Dan sudah dikasih monitor, ini monitor Android ya. Dan nah ini tadi saya bilang kalau misalnya niat, wah ternyata langit-langitnya plafonnya udah diganti, juga dilapis juga sampai belakang, termasuk sampai pilar-pilarnya. Nah, kita lanjut ke satu lagi. Ini temanya Herbie. Wah, mengingatkan sama filmnya ya, dan balap mobil klasik. Jadi mereka mencoba memadukan klasik dan modern di dalam satu model ini. Dari depan kelihatannya padat ya teman-teman, karena di sini ada walaupun standar tapi dicat hitam, pakai grillnya apa bumpernya dari Yaris Thailand, Vios Thailand, dan di sini dikasih ada lipsnya nih. Ini buat kesan aerodinamis. Dan satu lagi, kalau saya ngelihat stripping ini dicat nih. Ini mengingatkan saya sama Ferrari. Ferrari biasanya punya nama untuk masing-masing cat yang mereka rilis. Nah, kalau ini boleh lah ya kalau saya kasih nama ya. Jadi kayak ini apa ya, warnanya biru mampang kali ya. Metalik, mampang metallic blue. Atau yang satu lagi nih, penggilingan red. Wah, merah penggilingan, karena ini kabarnya ini di unitnya dari full penggilingan. Nah, di sini ada DRL-nya. Nah, di sini lanjutan dari lipsnya tadi, aerodinamis. Nah, peleknya nih ngeblok nih. Model piring gitu. Di sini ada beragam stiker dan huruf besar 53. Di bawahnya ada body kit, side skirt sampai ke belakang, dan juga ada spoiler di belakang. Antenanya masih standar. Kita lihat dalamnya. Dalamnya dia pakai paduan hitam dan krem, tapi yang unik dia cat di sini. Dan nuansa coklat ini mewarnai dashboard. Di sini speedometernya coklat, di sininya motif kayu ya. Di sini jadi ada two tone, jadi ada sebenarnya 3 dengan dashboardnya hitam, warna coklat gelap, dan di sini warna coklat terang dengan dashboardnya. Jadi di sini sebenarnya ada 4 warna dalam satu kabin ini, termasuk di joknya ini ada coklat tua dan coklat muda. Dan di sini plafon sudah dilapis coklat tua dan coklat muda sampai belakang, pilarnya belum. Dan nuansa coklat juga mewarnai di konsol. Jadi di bawah sini tutup persnelingnya ini kulitnya warna coklat terang, di bawahnya ada dicat dengan coklat gelap, full nuansa coklat di dalam. Lanjut, nah ini kelihatan lebih OEM look ya, lebih standar, tapi juga ada modifikasi di bagian bawah. Bumpernya sudah ganti, dan ini lampunya sudah pakai model LED bar. Di sini udah proyektor dan dikasih lips di bawahnya. Pelek ini warnanya abu-abu gelap, metalik, aftermarket, dan pakai body kit juga. Sampai ke belakang ada spoiler dan antena shark fin. Kelihatannya standar, tapi kita tidak menilai bagus atau enggaknya, karena ini merupakan inspirasi buat teman-teman yang mau beli mobil ekstraksi. Kira-kira dengan budget 15 juta bisa seperti ini. Kita lihat dalamnya. Nah, di sini kelihatannya sih masih standar ya. Cuman ada lapis setir dan jok dengan warna hitam krem. Lanjut. Nah, ini kelihatan
kayak mobil baru ini. Jadi wajah depannya ini udah berubah ya, lampunya masih bening kayak baru. Dan ini juga bempernya bukan fiber tapi plastik, jadi kayak operasi wajah. Satu bagian depan ini pakai Vios Thailand ya, jadi langsung diganti. Jadi kelihatannya masih, termasuk grillnya juga, mantulnya masih kayak baru. Dan ini kalau saya bilang model seperti ini sempat ramai. Kalau saya bilang ini sebut aja Camry. Jadi ini Camry Limo, karena modelnya kayak Camry tapi adanya di Limo. Kita lihat samping dan dalamnya. Pelek aftermarket dengan label Toyota, dan sudah ada bagian disc brake ini di bagian dicat, lalu ada sedikit nuansa TRD Sportivo. Dan kalau kita lihat dalamnya, nuansanya hitam dan beige, termasuk di jok dan setir. Dan ada sedikit tambahan di bagian bawah, ada lampu untuk di bagian kaki pengemudi dan penumpang dengan berwarna biru. Nah, yang menarik, ini kelihatan beda nih, monitornya gede banget. Wow, udah kayak ngeliat TV di rumah ya. Jadi penasaran gimana kalau dia dihidupin. Nah, kita lanjut nih, salah satu yang kelihatan ekstrim juga karena sudah pakai lambodor. Teman-teman bisa langsung lihat. Dan dari depan sebenarnya dia simple, masih basic modelnya dari Vios Limo. Jadi lampunya, grillnya cuma dikasih warna hitam dan merah. Terus juga Toyotanya logonya dikasih warna merah. Dan bempernya sudah di-upgrade dengan body kit dari depan, samping, sampai ke belakang dengan nuansa hitam dan putih. Jadi kelihatan lebih ceper ya. Dan ini juga kalau saya nyebut kepala babinya nih. Nah, ini kalipernya ini sudah diwarnain sewarna dengan list pelek berlogo Toyota. Dan di sini juga ada nuansa, ini kayaknya TRD Sportivo dari Fortuner nih. Kita lihat dalamnya. Nah, kalau dilihat dari pintunya, yang dari mekanisme lambodor ini, door trim sudah dicat hitam, motif kayu dan beige. Juga speakernya dikasih warna beige. Termasuk dashboard, di sini juga ada nuansa kayu dan basicnya hitam masih ada. Termasuk di bingkai dari audionya. Sementara audionya sendiri masih standar single din. Plus ada lampu kabinnya di bawah nih. Di lampu di bawah jadi kayak ambience light buat di kaki penumpang dan pengemudi. Wah, ini juga nggak kalah atraktif karena di sini ada kayak air scoop-nya 2 kiri kanan, jadi kesannya sporty. Lampunya juga sudah di smoke hitam. Terus ada lift yang dikasih warna kuning, jadi kelihatan eye catching, sewarna dengan bagian dalam logonya. Nah, jadi kelihatan sepintas nih garang tapi ada unsur atraktif warna kuningnya. Dari samping, nah ini kelihatan keker karena peleknya dikasih, kita lihat HSR ya, dengan baut warna merah dan ada Brembo look nih di dalamnya sini. Kalipernya warna kuning, sewarna juga dengan spionnya yang sudah dikasih lampu sen dan warna kuning. Kita lihat dalamnya. Wah, ini memberikan nuansa yang beda nih, karena saya pikir nih standar tapi joknya sudah bucket seat dengan seat belt yang besar bertuliskan Sparco. Wah, ini bisa mundur nggak? Atau dia fix nih? Wah, kalau ini rasanya udah kayak mau balapan karena kita dijepit sama jok bucket seat ini. Juga rasanya jadi lebih mendem ya dari posisi yang biasanya. Sporty banget itu. Sementara kalau interior masih kelihatan standar tapi dia kasih nuansa silver di pintu, di dashboard, samping kiri kanan, plus bingkai audionya. Audionya sendiri single din standar. Dan ini kelihatannya racing banget kalau duduk di sini. Kan nggak bisa mundur ya? Oke ya. Wah, harus latihan naik mobil balap. Ketemu lagi warna kuning, dan di sini udah ada LED bar di dalam lampunya. Lampunya juga udah proyektor, headlampnya ada tulisan TRD Sportivo. Ini platnya bisa di setel ya. Dan bempernya sudah dikasih body kit sampai ke samping dan belakang. Dan di sini ada fog lamp, proyektor, aksesoris dengan nuansa chrome-nya di kiri kanan. Lanjut, peleknya berlogo
Toyota, tapi ini aftermarket dengan warna bronze, dikasih baut warna merah sesuai dengan kalipernya. Tapi nggak tahu ya, mungkin karena peleknya ini gede, jadi bodinya terasa ini lebih tinggi gitu dari biasanya. Kayaknya mobilnya jangkung. Wah, tapi kalau ngeliat dalamnya teman-teman, nah ini klasik banget nih. Jadi dikasih abu-abu ya, sebenarnya silver di sini dari pintunya. Pontinya juga warnanya beige ya. Terus ada juga dengan jok, dengan dashboard, dan nuansa silver metallicnya atau abu-abunya ini berlanjut di panel power window. Tapi eksekusi dalamnya ini cukup bikin nyaman suasananya dengan monitor yang besar. Yuk lanjut. Ya lanjut, putih. Nah ini kesannya OEM look, lampunya standar, semua bagian depan standar, cuma dikasih body kit dari depan, samping sampai ke belakang. Peleknya juga kelihatan standar yang ngikutin Vios. Kita lihat dalam ya. Nah ini kayaknya dengan budget maksimal 15 juta dia berusaha untuk main elegan. Di sini dicat warna beige, basicnya ini hitam. Warna beige juga masih terlihat di dashboard dan konsol. Jadi nuansanya tuh hitam dan beige, ini berlanjut ke konsol. Jok sudah dilapis, tapi plafon belum. Lanjut dengan Vios, basicnya Vios ini limo, basicnya abu-abu, tapi ditimpa dengan livery warna biru. Ini ikutin liverynya Most Wanted ya, kalau teman-teman yang biasa main game. Lampu masih standar, di sini sudah dikasih bumper diganti dengan Thailand, tapi ini bahannya kayaknya fiber ya, dan ada kreasi seperti ini. Plus dikasih lips di bawahnya. Pelek aftermarket, dan lanjut body kit sampai belakang, dan ada juga spoiler besar di belakang sini. Tapi atapnya masih kelihatan standar. Kita masuk. Nah ini kacanya bening. Dalamnya masih standar ya. Semuanya hitam. Ada pelapis jok aja di sini, dan lain-lainnya masih standar. Ya mungkin ini bisa untuk menekan biaya ya buat teman-teman yang mungkin ingin ubahan yang nggak begitu mahal. Oke lanjut, nah kita ngelihat satu mobil lagi yang kelihatannya bold ya, kelihatannya tebal dari depan sampai belakang. Ini karena efek dari body kit, side skirt sampai ke belakangnya. Nah ini lampunya masih standar, grill semuanya standar, bawah juga, cuman dikasih aksen body kit aja di depan, di sini dengan nuansa warna hitam di bawahnya. Pelek aftermarket, logonya Toyota. Kita lihat dalamnya. Wah, ini mungkin lebih bercerita daripada luarnya karena kelihatannya langsung atraktif nih dengan permainan warna hitam dan merah. Padahal simple ya, hanya ada di setir, jok, dan karpet. Tapi kelihatannya udah kelihatan resik nih. Oke, kita lanjut. Nah, ini sebelum kita bahas mobilnya, ini yang paling eye catching adalah peleknya nih. Saya sampai diskusi sama teman, ini kok ada Innova G di sini nih, 2021. Tapi bautnya 4. Gitu. Ke Veloz juga nggak masuk. Kayaknya ini aftermarket yang dikasih logo Toyota nih. Kalau dilihat dari finishingnya sih ya, gitu. Ini kayaknya replika. Oke, kita lanjut ke bodinya. Di sini pakai body kit. Kiri sampai kanan ini nuansanya dikasih hitam semua. Tapi memang ada salah satu poin kalau dalam kontes ya, itu yang masalah kerapihan dari catakan dan pemasangan. Nah ini perlu diperhatikan, khususnya buat teman-teman yang suka mobil dengan kondisi yang rapi. Lampunya sudah dikasih LED dan proyektor. Kiri sudah body kit sampai belakang dan spoiler. Nah dalamnya ini dikasih warna beige, masih standar tampilannya, dan joknya sudah dikasih pelapis juga dengan nuansa merah. Ini kayaknya saya ingat nih warna khas tertentu nih, merek tertentu yang bikin pelapisnya. Plus karpet merah, dan nuansa di dalamnya sih cukup kelihatan nyaman ya, dengan lampu di bagian kaki pengemudi dan penumpang. Nah terakhir kuning, ini juga nuansanya OEM look, tampilannya masih seperti Vios standar dengan grill chrome, lampu juga standar, bumper belum ada diganti. Cuma di sini kelihatan ada pelek status. Nah ini two tone polish
dikasih ban Bridgestone. Dan kiri kanan belum ada body kit sampai ke belakang. Begitu juga di sini bersih ya, nggak ada spoiler. Jadi kelihatannya ini memang benar-benar ngejar ke Vios sih. Cuman ada shark fin di sini satu. Kita lihat dikit lagi dalamnya. Dan dalamnya ini kelihatan simple, tapi kelihatan berusaha matching sama tampilan luarnya. Jok hitam, kabin hitam dengan nuansa, nah ini warna di joknya ini kuning seperti warna bodinya. Dan ini kelihatan rapi di bagian dalam. Nah, teman-teman, demikian 14 mobil yang terpajang di Bluebird Mampang dengan basic price-nya itu 70 jutaan plus maksimal 15 juta modifikasi. Teman-teman sudah bisa punya beragam gaya sesuai dengan selera. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.